Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar bab 2 di bawah atap part 4 halaman 45 sampai dengan 50. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Yuk anak-anak, kita langsung saja menyimak materinya ya. Lanjut kegiatan jelajah kata ya. Dalam cerita ada vampir di rumah ini, terdapat beberapa kata terkait kelistrikan yang mungkin baru kalian dengar atau ketahui. Carilah artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan catat di kamus kartu kalian. Nah, di sini ada kata stop kontak. Artinya adalah tempat menghubungkan arus listrik, tempat steker ditusukkan. Saklar artinya adalah penghubung dan pemutus aliran listrik, tombol untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Steker artinya adalah pencolok yang dipasang pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada lubang aliran listrik untuk menyalakan lampu listrik, radio, televisi, dan sebagainya. Elektronik artinya adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Vampir artinya adalah kelelawar raksasa penghisap darah, makhluk halus yang menurut kepercayaan orang barat bangkit kembali dan menghisap darah manusia. Lanjut kegiatan menulis ya anak-anak. Setelah kalian memahami artinya, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Tulislah di buku kalian. Jangan lupa, kalimat kalian hendaknya terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Buatlah kalimatnya untuk yang pertama kata stop kontak, 2 saklar, 3 steker, 4 elektronik, 5 vampir. Jawabannya sebagai berikut ya. Untuk stop kontak, kalimatnya adalah ayah membeli stop kontak di toko peralatan listrik. Ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, stop kontak sebagai objek, di toko peralatan listrik sebagai keterangan. 2 saklar. Kalimatnya adalah Wawan mematikan saklar lampu kamarnya. Wawan sebagai subjek, mematikan predikat, saklar objek, lampu kamarnya, keterangan. 3 steker. Kalimatnya adalah Amar menancapkan steker ke stop kontak. Amar sebagai subjek, menancapkan predikat, steker objek, ke stop kontak sebagai keterangan. 4 elektronik. Kalimatnya adalah dia membeli setrika di toko elektronik. Dia sebagai subjek, membeli predikat, setrika objek di toko elektronik, keterangan. 5 vampir. Kalimatnya adalah vampir listrik menghisap daya listrik setiap saat. Vampir listrik sebagai subjek, menghisap predikat, daya listrik objek, setiap saat sebagai keterangan. Sekarang waktunya berdiskusi ya anak-anak. Dalam cerita ada vampir di rumah ini, Kak Lita membuka jendela lebar-lebar agar Sani tidak memerlukan kipas angin. Dengan demikian mereka menghemat listrik. 1. Diskusikan hal ini di dalam kelompok. 2. Pokok bahasan yang kalian diskusikan meliputi pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa listrik penting bagi kehidupan manusia? Alternatif jawabannya adalah karena listrik merupakan salah satu sumber energi terbesar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau tidak ada listrik? Jawabannya adalah
Peralatan listrik tidak berfungsi, gelap dan banyak pekerjaan yang terhambat karena listrik merupakan salah satu sumber energi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu menghemat listrik? Jawabannya adalah karena listrik dapat berkurang kapasitasnya dan untuk mengurangi biaya rumah tangga. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik? Jawabannya adalah menggunakan peralatan yang hemat listrik, mematikan lampu pada siang hari, memanfaatkan energi cahaya pada siang hari. Carilah informasi pendukung di buku, majalah, ensiklopedia, internet, atau lainnya. Saat mencari di internet, kalian harus didampingi orang tua atau guru. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas ya. Selamat beraktivitas anak-anak. Bahas bahasa. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. 1. Kami bersuku Batak dan bermarga Siregar. Kalimat ini terdiri atas dua kalimat. Kalimat pertama, kami bersuku Batak. Kalimat kedua, kami bermarga Siregar. Perhatikan subjeknya, di sini adalah kami. Untuk kata kami, jika digabungkan, cukup ditulis di awal kalimat saja, menjadi kami bersuku Batak dan bermarga Siregar. Nah, perhatikan kata dan yang blok warna biru. Ini merupakan kata hubung atau konjungsi. 2. Sani menyalakan kipas angin, tetapi Kak Lita mematikannya. Kalimat ini terdiri atas dua kalimat. Kalimat yang pertama, Sani menyalakan kipas angin. Kalimat yang kedua, Kak Lita mematikan kipas angin. Perhatikan kata kipas angin yang merupakan objek dari kedua kalimat tersebut. Untuk kalimat gabungannya digantikan dengan katanya. Menjadi Sani menyalakan kipas angin, tetapi Kak Lita mematikannya. Nah, kata tetapi yang di blok berwarna biru ini merupakan kata hubung atau kata konjungsi. 3. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Kalimat ini terdiri atas dua kalimat. Kalimat yang pertama, Tigor suka menyiram tanaman. Kalimat kedua, Tigor suka bermain air. Nah, jika digabungkan menjadi Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Kata karena yang di blok warna biru ini merupakan kata hubung atau konjungsi yang digunakan untuk sebab akibat. Kalian bisa melihat bahwa ketiga kalimat itu dapat diuraikan menjadi dua kalimat terpisah. Kalimat seperti itu disebut kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua kalimat atau lebih. Untuk menyambungkan antar kalimat penyusun ini, biasanya digunakan kata hubung atau konjungsi. Pada contoh-contoh di atas, kedua kalimat penyusun memiliki kedudukan yang sederajat. Keduanya dapat menjadi kalimat sendiri kalau konjungsi dihilangkan. Kalimat majemuk yang seperti ini disebut kalimat majemuk setara. Konjungsi yang biasa dipakai dalam kalimat majemuk setara antara lain adalah dan untuk menghubungkan kalimat yang situasinya sama, tetapi untuk menghubungkan kalimat yang situasinya berlawanan, sehingga untuk menghubungkan kalimat yang merupakan sebab akibat, dan lain-lain. Di bawah ini ada beberapa kalimat yang bisa kalian jadikan bahan latihan. Gabungkanlah dua kalimat berikut ini menjadi satu kalimat majemuk menggunakan konjungsi yang tepat. Tuliskan di buku kalian ya. Kalimat pertama, Siwi mematikan lampu. Kalimat kedua, Kak Lita mencabut steker. Kalimat gabungannya menjadi Siwi mematikan lampu dan Kak Lita mencabut steker. Kata hubung atau konjungsi yang tepat adalah dan.
karena kedua kalimat tersebut memiliki situasi yang sama. Soal selanjutnya, kalimat pertama, Abdul selesai menonton televisi. Kalimat kedua, Abdul lupa mematikan televisi. Kalimat gabungannya menjadi Abdul selesai menonton televisi, tetapi Abdul lupa mematikan televisi. Kata hubung atau konjungsi yang tepat adalah tetapi, karena kedua kalimat tersebut memiliki situasi yang berlawanan. Soal selanjutnya, Kak Lita membuka jendela lebar-lebar. Kalimat keduanya, udara segar memasuki kamar. Kalimat majemuknya menjadi Kak Lita membuka jendela lebar-lebar supaya udara segar memasuki kamar. Kata hubung atau konjungsi yang tepat adalah supaya, karena kedua kalimat tersebut merupakan sebab akibat. Lanjut kegiatan menulis. Pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik seharian atau berada di daerah yang belum ada listrik? Tuliskan pengalaman kalian tersebut dalam 2 atau 3 paragraf. Tulislah dengan struktur kalimat yang baik. Gunakan pengetahuan kebahasaan yang kalian dapat dari bab ini. Ceritakan misalnya apa yang kalian lakukan jika hari panas sekali, apa yang kalian pakai untuk penerangan pada malam hari, apa yang kalian rasakan saat itu, apakah bosan, marah, atau takut. Tulislah secara jelas semua yang kalian lakukan. Lihat, dengar, dan rasakan melalui indera kalian, sehingga orang lain yang membaca dapat membayangkan dan seolah-olah dapat merasakannya pula. Paragraf seperti ini disebut paragraf deskripsi. Jurnal membaca. Bacalah buku tentang hemat energi, misalnya buku Mari Hemat Energi. Setelah membaca, jangan lupa untuk mengisi jurnal membacanya ya. Selamat, kalian sudah menyelesaikan bab 2 yang menyenangkan ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari, berilah tanda centang sesuai dengan pengalaman kalian. Lengkapi pernyataan-pernyataan berikut ini di buku tulis kalian ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.